Halo teman semua, welcome back to my channel. Video saya kali ini saya akan menginformasikan masih seputar backlog jamur. Jadi dalam masa proses inkubasi atau dalam masa-masa pemantangan miselium inkubasi, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada backlog jamur. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Pada kesempatan ini saya akan bagikan ke teman-teman semua. Baik kawan-kawan semua, kali ini kita akan membahas seputar backlog jamur tiram. Nggak habis-habisnya ya guys, teman-teman semua, memang banyak hal yang harus dipelajari pelan-pelan. Ya saya bisanya walaupun bisa bagi sedikit-sedikit informasinya sesuai pengalaman, sesuai yang didapat juga dari teman-teman yang pengalaman suhu gitulah, dari suhu-suhunya saya coba tetap membagikannya ke teman-teman semua di channel saya ini. Jadi topiknya teman-teman, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat backlog jamur masih dalam masa inkubasi, di masa pematangannya. Inkubasi yang dimaksud itu adalah pematangan miseliumnya. Jadi kalau di backlog ini, di sini kelihatan ini warna putih ya. Kalau ini miseliumnya sudah lebih dari 90%. Dalam hitungan atau minggu depan mungkin ini sudah akan mengeluarkan jamur dari pinhead ini. Akan mengeluarkan pinhead dari bagian depan ini yang ditutup koran. Jadi nantinya akan ditembus. Nah, kalau di sini sudah agak menonjol atau bergelombang, itu tanda-tanda pinheadnya akan keluar. Artinya jamur kecil ya yang akan bertambah besar itu dari sini, pinhead. Jadi kebetulan yang di kembung saya ini sudah ada masa inkubasinya sampai dengan 90% ya. Ada beberapa sih yang belum tidak serentak seperti ini, mungkin sekitar 80%. Bagian belakangnya masih hitam ini. Yang ini sudah ada 90% lebih lah. Saya mau membahas hal-hal yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan pada backlog jamur yang masih dalam masa inkubasi ya. Jadi yang pertama yang tidak boleh dilakukan tentu saja adalah tidak boleh terkena air ya. Kenapa tidak boleh terkena air, atau baik itu disiram atau terkena air hujan? Karena backlog yang masih dalam pematangan ini, yang dalam masa inkubasi ini, tidak ada jaminan air yang terkena ke backlog ini steril ya. Jadi bisa jadi pengantar masuknya hama atau virus yang merusak pertumbuhan miselium ini, pematangan miselium ini dalam masa inkubasi backlog jamurnya. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman, itu sangat berisiko sekali. Backlognya bisa tidak berkembang dan tidak mengeluarkan jamur. Yang kedua, tetap dijaga backlog ini dalam suhu ruangan kondisinya hangat ya. Tidak boleh dingin. Kalau kondisi dingin bisa merusak pertumbuhan backlognya juga. Tidak bagus juga suhu dingin. Jadi harus tetap selalu dijaga dalam kondisi hangat. Jadi kalau terkena air ya tentu backlognya akan dingin ya. Tetap dalam kondisi hangat, tapi tidak juga boleh dalam kondisi panas ya. Kondisi panas juga tidak boleh juga untuk backlog yang masih dalam proses pematangan ini. Itu yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga, tidak boleh
bocor ya, atau sobek ya, backlog yang seperti ini. Nah, bisa saja bocor atau backlog itu bisa di kumpung jamur ini bisa terjadi karena rak-rak untuk kumpung jamur ini terbuat dari bambu ya, seperti ini, bambu, dan ada tajam-tajamnya juga, tajam. Nah, ini bisa merobek backlog jamur. Dan ada beberapa sih yang mengalami sobek ya atau bocor. Nah, seperti ini nih. Ini sebaiknya backlog yang seperti ini bocor ini sebaiknya ditambal ya, ditambal atau di plester. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk backlog jamur yang masih dalam proses masa inkubasi ya. Terima kasih.